Film dimulai dengan tokoh utama bernama Joe yang seorang guru musik di sekolah. Joe merasa kesulitan mendidik muridnya yang sama sekali tidak tertarik dengan musik. Salah satu murid bernama Connie terlihat memiliki bakat dengan musik, sampai dia berhenti karena dia ditertawakan sama teman-temannya. Joe kemudian menceritakan masa lalunya dulu diajak ayahnya ke klub jazz. Dari situlah Joe mulai menyukai musik dan menganggap musik sebagai bagian dari hidupnya. Lalu tiba-tiba Joe dipanggil kepala sekolah untuk diberikan surat resmi sebagai guru musik di sekolah, karena awalnya dia hanya bekerja paruh waktu di sekolah. Lanjut ke Joe yang bertemu dengan ibunya yang pemilik toko busana. Ibunya Joe sangat senang karena Joe mendapatkan pekerjaan tetap. Namun Joe memiliki impian lain untuk menjadi musisi jazz. Tiba-tiba Joe ditelepon temannya yaitu Carly, yang memberitahu Joe untuk bergabung dengan musisi jazz bernama Dorothy. Joe kemudian lari terburu-buru untuk bertemu dengan Carly di tempat klub jazz. Joe kemudian bertemu dengan musisi bernama Dorothy yang sedang latihan. Dorothy kemudian mengetes Joe untuk bermain piano. Joe yang awalnya kesulitan mengikuti irama, lama-kelamaan mulai masuk ke dalam irama musik. Mending kalian dengar saja nih. Dorothy yang terkesan dengan cara Joe bermain piano menyuruh dia untuk kembali besok ikut tampil dengannya. Joe yang senang malah membuat dia menelpon sambil berjalan hingga dia terjatuh ke dalam sebuah lubang. Joe yang terjatuh langsung berubah wujud menjadi makhluk biru. Joe tak sadar berdiri di atas lantai berjalan yang menuju cahaya putih. Bisa kita simpulkan kalau jiwanya Joe berada di alam lain. Joe pun berlari sampai dia bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang sama menuju cahaya putih. Mereka menjelaskan kalau ini adalah alam sesudah kehidupan. Joe yang tidak ingin menghilang di cahaya putih akhirnya mencoba menjauh sampai dia terjebak di kumpulan jiwa-jiwa lain. Joe mencoba lompat tapi terhalang sama pembatas. Karena dia terus mencoba pergi, dia membuat dia terjatuh ke bawah. Joe kemudian terjatuh di alam sebelum kehidupan dan melihat jiwa-jiwa baru sebelum turun ke bumi. Kemudian Joe bertemu dengan penjaga tempat tersebut bernama Jerry. Lanjut ke mentor lain bernama Terry yang sedang menghitung jiwa yang akan pergi ke cahaya putih, sampai dia merasa ada satu jiwa yang menghilang. Lanjut ke Joe yang bertanya ke Jerry bagaimana cara jiwa-jiwa baru turun ke bumi. Jerry pun menjawab kalau mereka turun ke bumi menggunakan gerbang menuju ke bumi. Joe pun langsung loncat berharap bisa kembali ke bumi, tapi sayangnya dia akan kembali lagi ke tempat tersebut. Joe terus mencoba berkali-kali tapi tetap sama saja. Kemudian Jerry memberitahu Joe untuk menjadi mentor atau dia akan dimasukkan kembali ke alam sesudah kehidupan. Lalu datanglah Terry yang menjelaskan kalau ada satu jiwa yang menghilang. Terry pun langsung pergi ke tempat berangkas untuk mencari jiwa tersebut. Lanjut ke Joe yang datang ke seminar. Di seminar, Jerry menjelaskan kalau jiwa-jiwa baru sebelum turun ke bumi, mereka akan didampingi sama mentor untuk melengkapi jiwa api agar mereka bisa pergi ke bumi. Joe yang menggunakan nama dokter psikolog untuk menjadi mentor jiwa nomor 22. Jiwa nomor 22 gue kasih nama Finn aja ya. Si Finn ini sudah lama di seminar dan belum menemukan api untuk pergi ke bumi. Finn menjelaskan kalau sudah banyak mentor yang gagal mendidik dia. Lalu Joe menjelaskan kalau dia bukanlah dokter psikolog dan juga bukan mentor. Lalu Finn meletakkan tangan Joe dan melihat kehidupan Joe dalam bentuk pameran. Joe kemudian menunjukkan dirinya waktu masih kecil yang diajak ayahnya ke klub jazz. Dari sinilah Joe mulai tertarik dengan musik jazz. Lama-kelamaan pameran mulai menunjukkan kehidupan Joe yang tidak berarti. Joe juga melihat dirinya yang terbaring koma di rumah sakit. Joe kemudian meminta rencana Finn agar dia bisa kembali ke bumi. Namun rencana tersebut terus kembali ke Finn. Joe bersedia membantu Finn agar bisa mendapatkan api untuk melengkapi rencananya agar Joe bisa kembali ke bumi. Finn pun setuju dengan Joe agar dia bisa melewatkan kehidupan di bumi. Joe kemudian mengajak Finn ke saat dia bermain piano. Joe berpikir kalau piano adalah api yang dicari, namun tidak terjadi reaksi apa-apa karena Finn tidak suka musik. Joe kemudian mengajak Finn ke ruang segalanya, berharap dia bisa mendapatkan apinya Finn. Joe memulai dari bagian makanan, tapi Finn tidak bisa mencium dan merasakan makanan. Semua aktivitas di ruang segalanya sudah dicoba, namun tidak membuahkan hasil. Karena waktunya Joe menjadi mentor sudah habis, mereka didatangi sama Jerry untuk membawa Joe kembali ke alam sesudah kehidupan. Kemudian Finn meminta kesempatan sekali lagi untuk bersama Joe. Lanjut, Finn mengajak Joe ke dalam sebuah kotak untuk bertemu dengan temannya Finn yang bisa membantu Joe untuk kembali ke bumi. Alasan Finn membantu Joe karena dia melihat kehidupan Joe yang sangat payah. Joe dan Finn kemudian berada di ruang antara jasmani dan rohani. Lalu mereka tak sengaja bertemu dengan jiwa tersesat dan mengejar mereka. Tapi untungnya mereka diselamatkan sama temannya Finn yang menggunakan kapal bernama Moonwind. Di sini Moonwind memiliki tugas untuk menolong jiwa-jiwa yang tersesat. Moonwind kemudian membawa mereka ke sebuah tempat menggunakan kapalnya.
Ternyata Moonwind adalah orang yang bisa menjelajahi alam roh sementara badannya masih di dunia. Lalu sampailah mereka di suatu tempat. Di sini Moonwind menyuruh Joe untuk menghubungkan dirinya di dunia. Joe berhasil menemukan lokasi dirinya yang terbaring koma di rumah sakit. Joe yang terburu-buru ingin kembali ke tubuhnya malah membuat Finn ikut terjatuh juga. Lanjut, saat Joe sadar, dia kaget berada di tubuh seekor kucing, sementara Finn berada di tubuhnya Joe. Joe yang mencoba menjelaskan ke dokter apa yang terjadi, namun mereka tidak mengerti apa yang Joe bilang. Hanya Finlay mengerti perkataan Joe. Lanjut, Joe mempunyai rencana untuk bertemu dengan Moonwind agar mereka bisa bertukar tubuh. Finn merasa kesulitan mengendalikan tubuh Joe karena dia baru pertama kali hidup di dunia. Ketika Finn keluar dari rumah sakit, dia merasa kebingungan melihat suasana kota yang ramai. Lalu Joe tak sengaja mencakar Finn yang membuat Finn ketakutan dan pergi meninggalkan Joe. Joe pun berusaha mengejar Finn yang terdiam di sudut tembok. Karena Finn mulai merasakan lapar, Joe pun mencuri pizza untuk diberikan ke Finn. Kemudian Finn mulai bisa mencium aroma dari pizza yang dibawa Joe. Finn yang mencoba pizza membuat dia gembira karena dia baru pertama kali bisa merasakan makanan. Lanjut, mereka berhasil bertemu dengan Moonwind di tempat yang dibilang. Joe meminta Moonwind untuk mengembalikan jiwanya ke tubuhnya, tapi Moonwind baru bisa melakukannya nanti sore. Di lain sisi, Terry masih saja mencari satu jiwa yang menghilang dari perhitungannya. Lanjut ke Joe yang menyuruh Finn untuk menghentikan taksi agar mereka bisa cepat sampai ke rumahnya Joe. Saat mereka mau naik, tak sengaja mereka bertemu dengan Dorothy dan Carly yang turun dari taksi. Joe yang kaget melihat Dorothy langsung mendorong Finn masuk ke dalam taksi. Sampailah mereka di rumahnya Joe, lalu mereka dikagetkan dengan HP-nya Joe yang berdering. Ternyata yang menelpon adalah Carly. Joe yang menjadi kucing merasa kesulitan untuk mengangkat panggilan Carly. Sampai akhirnya Carly mengirimkan pesan suara dan mengatakan kalau Dorothy kaget melihat Joe dan akan mengganti Joe dengan yang lain. Lalu Carly bilang masih ada kesempatan asalkan Joe datang lebih awal. Lalu mereka dikagetkan dengan Connie yang mengetuk pintu. Connie datang ke Joe untuk mengatakan kalau dia berhenti untuk les musik. Connie menganggap bermain musik hanya buang-buang waktu. Lalu Finn keluar untuk bertemu dengan Connie dan berbicara dengannya. Connie pun langsung memainkan alat musiknya. Terlihat Connie sangat menyukai musik dan mengurungkan niatnya untuk berhenti. Di sini Finn merasa heran kenapa Connie yang awalnya mau berhenti malah mengurungkan niatnya. Lalu Joe pun bilang kalau dia sangat suka musik, jadi itulah alasannya. Finn mau membantu Joe asalkan dia bisa menemukan apa yang dia suka. Lanjut, Finn yang sedang bersiap-siap untuk datang ke klub jazz. Di lain sisi, Terry berhasil menemukan satu jiwa yang menghilang, yaitu Joe. Terry berencana untuk menjemput Joe di bumi. Lanjut ke Joe yang ingin mencukur rambutnya Finn. Namun Joe yang terpeleset malah membuat rambutnya Finn berantakan. Joe berencana bertemu dengan Des, temannya yang tukang cukur. Des yang awalnya menyuruh Finn untuk menunggu, akhirnya menyuruh Finn duluan setelah melihat rambutnya yang berantakan. Di saat sedang dicukur, Finn menceritakan tentang kehidupannya, yang malah membuat semua orang di tempat tersebut mendengarkan ceritanya. Lalu Des bercerita kalau dia ingin sekali jadi dokter hewan, namun impiannya harus dipendam karena putrinya yang sakit. Jadi dia ikut sekolah cukur karena biayanya yang murah. Lalu tiba-tiba Paul bilang kalau apa yang dibilang Finn semuanya hanyalah omong kosong. Kemudian Finn membalas kalau Paul mengkritik dia untuk menutupi impian yang gagal. Hal tersebut membuat Paul sakit hati dan pergi. Lanjut ke Terry yang berada di bumi sedang mencari Joe yang kabur. Terry yang melihat Joe mempunyai ide untuk menjebak jatuh Joe ke dalam lubang. Tapi ternyata yang terjatuh ke dalam lubang adalah Paul. Scene berlanjut ke Finn yang merasa senang berada di tubuhnya Joe, sampai dia tak sengaja membuat celananya robek. Joe terpaksa harus ke tempat ibunya untuk memperbaiki celananya. Lanjut, mereka pergi menggunakan kereta. Finn yang melihat pengamen bernyanyi membuat dia terdiam sejenak. Finn baru pertama kali merasakan nikmatnya mendengarkan musik. Lalu sampailah mereka di tempat ibunya Joe. Ibunya sudah tahu kalau Joe akan tampil malam ini. Lalu Joe meminta Finn untuk minta diperbaiki celananya sama ibunya. Namun ibunya menolak untuk memperbaiki karena dia kecewa dengan Joe yang lebih memilih menjadi musisi. Joe berencana akan mengambil setelan yang lain dan bilang kalau ibunya tidak mengerti apa yang dia inginkan. Alasan ibunya tidak ingin Joe menjadi musisi karena dia tidak ingin melihat Joe susah seperti ayahnya dulu. Joe mencoba menjelaskan kalau musik adalah bagian dari hidupnya dan dia tidak ingin mati dalam keadaan tidak berarti. Ibunya yang mendengarkan perkataan Joe langsung mengeluarkan kotak berisi setelan ayahnya Joe. Sekarang ibunya mulai mendukung impian Joe menjadi seorang musisi. Lanjut, mereka yang sampai di klub jazz duduk sejenak sambil menunggu Moonwind datang menukar jiwa mereka.
Finn yang lagi duduk menangkap daun yang jatuh dari pohon dan dia merasa menemukan arti dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Sebelumnya, Finn merasa khawatir kalau dia tidak cukup baik untuk hidup. Sampai Joe menunjukkan tujuan hidup yang sesungguhnya. Lalu datanglah Moonwind yang siap untuk mengembalikan jiwa Joe dan memulangkan Finn ke alamnya. Tiba-tiba Finn menolaknya karena ini adalah kesempatan dia untuk menemukan api yang dia cari selama ini. Joe menjelaskan kalau Finn bisa menemukan apa yang dia cari di alamnya. Finn pun tetap menolaknya dan pergi meninggalkan Joe dan Moonwind. Lanjut, Terry yang melihat mereka berdua langsung membuat portal dan membuat jiwa mereka terlepas dari tubuhnya. Joe berusaha kembali ke tubuhnya, namun Terry terus menarik Joe hingga dia kembali ke alam sebelum kehidupan. Lalu Joe dan Finn terlibat adu mulut sampai mereka diberhentikan sama Terry. Para mentor terkejut melihat Finn yang berhasil mendapatkan lencana untuk ke bumi. Finn yang kecewa dengan Joe langsung melempar lencananya ke Joe. Saat Joe ingin melempar balik, dia melihat Finn yang sudah menghilang. Kemudian Joe bertanya ke Jerry, apakah tujuan adalah cara untuk mendapatkan apinya? Kemudian Jerry menjawab kalau api bukanlah tujuan suatu jiwa. Lanjut, Joe lompat ke bumi untuk kembali ke badannya, sementara Finn masuk ke dalam kotak dan pergi menjauh. Scene berlanjut ke Joe yang sudah kembali ke badannya dan bergegas pergi ke klub jazz untuk tampil. Joe yang sampai bertemu dengan Carly. Dia bilang kalau Joe sudah terlambat. Joe pun langsung bertemu dengan Dorothy untuk meminta kesempatan sekali lagi, dan Dorothy pun mau memberikan kesempatan. Joe kemudian tampil dan disaksikan sama ibunya. Selesai tampil, Dorothy memuji penampilan Joe yang bagus dan menyuruhnya besok untuk kembali lagi untuk tampil. Selesai tampil, Joe merasa tidak ada yang berubah dalam dirinya. Joe yang menganggap musik adalah bagian dari dirinya, namun semua itu masih sama saja. Di saat merenung, Joe teringat dengan Finn yang bisa menikmati sebuah kehidupan dengan hal di sekitarnya. Lalu Joe teringat dengan kata-kata Finn bahwa tujuan hidupnya adalah melihat langit dan berjalan. Joe pun memainkan pianonya dengan penuh penghayatan sampai dia masuk ke alam pembatas antara roh dan jasmani. Di tempat tersebut, Joe bertemu dengan Moonwind. Joe meminta bantuan Moonwind untuk mencari Finn. Moonwind menjelaskan kalau Finn sudah menjadi jiwa yang tersesat. Lanjut, mereka berhasil menemukan Finn, dan Joe berusaha menangkap Finn menggunakan jaring. Tapi sayangnya malah membuat kapalnya Moonwind tenggelam. Finn sudah tidak mengenali Joe lagi dan pergi menjauh. Finn juga mengacaukan alam sebelum kehidupan. Joe yang berusaha menenangkan Finn malah membuat Joe masuk ke dalam kegelapannya Finn. Finn merasa kalau dirinya itu tidak pantas untuk hidup. Lalu Joe menggapai tangannya Finn dan memberikan daun waktu Finn masih di bumi. Joe menjelaskan kalau Finn sudah menemukan tujuan hidupnya. Perlahan Finn kembali ke wujud aslinya. Joe pun mengembalikan lencana bumi ke Finn dan mengatakan kalau sudah saatnya Finn ke bumi. Joe dan Finn pun loncat ke bumi sampai mereka harus berpisah. Finn pergi ke bumi sementara Joe kembali ke alam sesudah kehidupan. Joe yang sudah pasrah akan masuk ke cahaya putih lalu didatangi sama Jerry. Di sini Jerry memberikan kesempatan ke Joe untuk kembali ke bumi. Jerry mengatakan kalau Joe tidak hanya memberikan inspirasi ke Finn tapi ke semua yang ada di alam sebelum kehidupan. Lalu Joe bertanya bagaimana dengan Terry yang selalu mengajar dia. Jerry pun mengatakan kalau mereka yang akan mengurusnya. Singkat cerita, Joe pun kembali ke bumi dan berkata akan menjalani hidup sebaik mungkin, dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan